Yo, swastiastu saudara-saudara, balik lagi nak turun lahan kita terus sama-sama jangan lupa juga like, comment, dan subscribe YouTube nak turun lahan, jangan lupa juga dengerin podcast Mata Angin Kau. Dah aslinya dari mana? Asli Sanur tiang. Asli Sanur, ya. tapi punya kebun di Blaga. Ya, saya bisa KTP Badeng mas. KTP dan pasar. Saya Kodia. Berarti tinggalnya di mic-nya boleh? Oh ya, mic-nya deketin. Siap. Iya. Yes. Walaupun ada backup, boleh naikin. Oh ya, cek. Oke. Berarti dah punya kebun? Ya, kita kerja sama kebetulan. Awalnya cuma beli biji. Saya usaha kopi, saya punya usaha kopi. Wes. Gitu. Jadi biji-biji kopi lalu serbuk kopi kita biasa kirim ke beberapa coffee shop sama keluar Bali. Kopinya Arabica, Robusta masuk semua. Masuk semua gitu. Semua di Plaga berarti ya? Di Plaga. Awalnya kita kerja sama, beli aja awalnya. Habis itu buatlah kerja sama ya, saya beli dah pohonnya. Karena kalau misalkan kita beli tanah nih nggak bisa di Plaga. Karena harus global belinya. Benar. Seket arah lagi beli tanah kan saya mungkin kerja sama lah beli pohon akhirnya. Gimana? Berapa lama sudah jalan bisnisnya? Kira-kira 1 tahun lah. Ini sama teman-teman juga ada juga di luar. Oh, ya. Berapa gini? Apanya? Berapa orang di bisnisnya tuh? Ida sama teman-teman yang lain. Teman-teman berapa? Ya, ada kayak 10 orang. Kita ber-10. Bedik batin bagi jasa. Tapi lumayan revenue-nya. Revenue lumayan tadi. Karena coffee shop sekarang bertebaran kan ya? Justru itu kita senang. Oh, oke. Tapi katanya 2030 coffee shop kan gitu. Itu katanya karena bisnis yang tidak akan jalan sih. Tapi bisnis akan jalan karena di 2030 ke atas tuh bisnis properti akan jalan. Ya tentu. Yang itu akan jalan katanya, tapi nggak tahu nanti ya karena tergantung dari siklus lingkungan yang ada di Bali gimana masih asal masih pelali karcer asal masih suka nongkrong di Jenar. Ya, tetap. Gitu dah. Tetap. Dan akhirnya mereka jalan, kita juga jalan. Benar. Ya berharap kan gitu ya bisnis ya. Ya, gitu jadi. Dah sebenarnya namanya siapa dah? Nama saya Iwayan Yuda Jayananta. Saya orang Bali sebenarnya. Orang dipanggil Bali. Yuda gitu. Yuda, YDH. YDH. Akhirnya. Ya. Kenapa saya undang Yuda karena akunnya di TikTok Sasha gitu ya akhirnya ya. Artinya saya tahunya saya kenalnya Dado di video yang mana dia? Di video yang yes. Kok berani gini beli Dina? Dia sebenarnya lulusan mana? Saya masih kuliah apa masih kuliah, saya Udayana. Saya terakhir sekarang skripsi. Semester berapa? Semester 4 skripsi dah. Terlalu percepatan. Terlalu pintar kalau kayak itu orang-orang UI juga kayak gitu kayaknya. UI pun tidak kayak gitu. Karena kita ada project sebenarnya. Kita ngebahasnya tentang kekosongan hukum. Ada kekosongan hukum di Bali ini sebetulnya tentang pelestarian budaya dan aku nggak mungkin jelasin semuanya karena nanti ditiru nanti ini saya judul saya kan skripsi dah. Ya, nanti gitu. Ya, itu intinya akan menerbitkan perda. Ada kan hukum. Ya. Hukum itu kan ada hukum adat, hukum tata usaha negara. Saya tata negara. Oh, tata negara, ya. Perdata pidana gitu ada ya. Ya, perdata pidana, administrasi kenegaraan, administrasi kenegaraan habis itu sama tata negara. Tata negara. Ya, habis itu ada acara pidana, acara perdata. Hukum adat tuh ada. Ada hukum adat. Hukum adat tuh menyelesaikan masalah apa? Kalau hukum adat tuh tentang konflik norma sebenarnya di masyarakat adat. Norma. Ya, tentang norma aja. Semua hukum itu kan tentang norma. Kalau misalnya ada polemik anggaplah di adat gitu. Itu dimajukan ke persidangan, itu masuknya apa? Hukum. Kalau adat enggak dia, diselesaikan di adat. Nggak bisa berarti maju ke persidangan. Nggak bisa kecuali ada normanya diatur di dalam konstitusi kenegaraan atau perda provinsi atau perda kabupaten kota. Oh, gini tergantung. Saya ngobrol tentang gini nih tentang. Berarti sengketa tanah tuh ya. bisa tapi tidak khusus. Nggak bisa khusus kita karena kan melibatkan banyak hal, banyak orang. Benar, tapi setidaknya seharusnya masalah adat selesaikan di adat. Selesaikan di adat harusnya semua. Wah, apalagi di Bali kan ada MDA sekarang ya? Ada MDA. Peradilan adat lo ada kayaknya kalau di Bali kalau nggak salah. Peradilan adat ada? Kalau nggak salah, saya ngomong sama teman saya yang terkhusus ke adat, ada katanya peradilan adat. Oh, terusnya naon? Itu raga masih orang awang sebenarnya. Bentuknya kita nggak tahu dan sebagainya kan. Kalau kita lihat di Klungkung kan dulu katanya begitu. Waktu kapan nih? Zaman kerajaan? Waktu zaman kerajaan. Oh iya, kalau zaman kerajaan kayaknya ada ya. Kayaknya itu yang diteruskan sampai hari ini mungkin. Saya nggak tahu juga. Oke dah, kita lanjut ke konten. Singnya pertama tuh, ketika ada konten masalah
Saya lihat kontennya dak Kleban nih kayaknya di jelema ini sebenarnya nyet sih sebenarnya nyet sih backupnya kita udah mikir sebenarnya awalnya itu pertama ya singnya Enggak. pernah dipanggil Enggak. pernah di chat Enggak pernah. tapi di blok Ya, itu jelas. Itu bukan cuma saya di blog tuh, banyak orang di blog. Tapi kenapa ada artinya buat konten itu? Kayaknya 5 7 konten apa? Lebih sih kayaknya. Lebih kayak ada. Lebih kayaknya. Ya, Kenapa? sebenarnya kan bukan terkhusus pada konten itu aja, tapi kan banyak sebetulnya. Ya, Dan saya semua. tahunya kan dari sana dulu. Ya, Kenapa betul, ada betul. buat ke sana dulu gitu maksud saya? Sebenarnya gini keresahan aja sih sebetulnya. Keresahan. Jadi Sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai citizen, sebagai kan, masyarakat kan tentu punya keresahan dan itu semua kan diatur tuh dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau ya kita semua tuh diatur gitu dan dilindungi dalam menyampaikan pendapat itu dasarnya. Benar, Itu. Kalau benar. ketika kita menyampaikan itu dengan benar dan baik. Benar. Kan- Ya, itu yang Kan penting itu ya. dia benar dan baik. Itu yang penting ketika kalian buat konten satu konten lah. Ingat kita menyampaikannya dengan benar dan baik dan berdasarkan fakta yang kita lihat. Betul. Jangan kita membuat suatu konten itu tidak berdasar. Nanti ketika kita kita tidak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kita Iya, jawab. dia makanya. Apa tujuanmu buat konten ini? Buat senang-senang aja. Enggak lah, ketika kalian sudah membuat konten yang menjurus ke satu hal itu tidak bisa buat senang-senang aja. Nggak bisa. Kalau kalian buat TikTok gini-gini aja aman sih. Aman. Oh, berarti selama ini tidak ada di gini. Nggak ada. Oh, dari sana kita sempat ngobrol-ngobrol di lab Betul, ya. betul. Ya. Beberapa nih, kali. Nih, saya sering ngobrol di lab sama Yuda juga masalah perihal isu terkini. Ya, gitu ya. betul. Sampah gimana Yuda? Sampah bagus ya, tapi kalau PSL sekarang tuh nggak bagus menurut saya. Kenapa gitu? Karena sebenarnya gini, kalau PSL ini kan sebenarnya itu adalah suatu hal yang bagus ya. Kalau kita lihat dari segi apapun gitu loh, teknologi terbarukan kan bagus ya. Ya, Kira-kira. Tapi saya kan nggak expert dalam bidang itu. Mungkin teman-teman teknik lingkungan lebih paham. Oke. Tuh, tapi kalau dalam hal ini referensi saya pribadi sebenarnya itu lebih senang ke PSBS. Gitu. PSBS ini kan bagaimana kita menyelesaikan sampah itu berbasis sumber masyarakat kalau saya pribadi. Oke. Pribadi karena tapi Ya. nah itu lagi ya namanya juga kebijakan kita kan citizen Ya. ya kita harus mengikuti. Kenapa lebih prefer ke berbasis sumber? Karena gini, kalau kita hari ini tuh di Bali itu, kalau mau maju, kita nggak bisa hanya dengan memberikan bukan umpan sih, memberikan ikan secara terus-menerus gitu loh ke masyarakat. PSL ini jujur aja bagus ya. Tahu. PSL tuh apa dulu? Kasih dulu Oh, PSL ini pembangkit listrik tenaga sampah yang sempat dibicarakan kemarin ya, yang ya Pak Ya, Yuri, yang ya kemarin itu biar pokoknya. orang-orang tahu kan juga sudah disupport oleh nasional juga Betul, kan rencananya. sama dengan Antara Dari gitu, program Pak Prabowo juga kan. Betul, Bali betul. salah satunya menjadi itu. Jadi karena Bali siap dan negosiasinya oke dan Benar. lobbynya bagus. Rencananya di mana? Buat pulau baru kah? Kayak kalau nggak salah ada pembebasan lahan 6 hektar kalau nggak salah ya di Benoa kalau nggak salah. Oh, di mana? Kayaknya ya kalau nggak salah itu. Tapi itu dia. Berarti dia lebih prefer ke berbasis sumber. Ya, seperti tentu. yang dikatakan Bapak Gubernur kemarin kan ya. Betul. Kalau saya pribadi, karena ada alasannya. Itu ya saya Ada pengen nanya. Alasannya apa? Alasannya gitu deh. Kita hari ini Bali itu kalau mau maju kita harus menciptakan masyarakat baru kalau menurut saya. Masyarakat baru yang dimaksud ini adalah masyarakat yang tidak selalu kita kemudian kan Bali ini biasa ya dikasih ikan terus menerus, tapi kita nggak pernah diajarin tuh gimana buat pancing. Kita nggak pernah diajarin itu bagaimana kemudian kita ini loh pancing yang bagus untuk mencari ikan ini. Oke. Pancing yang bagus untuk cari ikan ini itu ya ini Oke. dan sebagainya. Umpan yang bagus untuk cari ikan ini ya ini gitu. Kita nggak pernah diajarin. Tapi kan ada bom ikan itu langsung ibu. Oh, berarti nggak benar sih benar. Kalau- Kita tidak pernah diajarkan pancing yang bagus Ya, ini. nggak pernah diajarin gitu loh istilahnya. Oke, kail yang digunakan ini ketika Ya, memancing ini. Betul. Kalau menurut saya penyelesaian sampah berbasis sumber ini tentu bagus karena apa? Kita mengajarkan masyarakat bagaimana pertama memilah sampah. Yang kedua sampah yang kita gunakan hasil makan kita tuh bisa dipakai apa aja gitu loh. Oke. Itu kan lebih enak itu kita lihatnya. Oh, ternyata baru sampai hari ini saya baru paham. Raga baru paham di beberapa bulan ini baru paham ternyata sampah yang kita hasilkan di rumah itu bisa dihasilkan dengan banyak hal gitu loh. Bisa jadi makanan ikan, bisa jadi sampah yang makanan kita ayam. dihasilkan di rumah tuh sampah yang dihasilkan di rumah tuh bisa menghasilkan banyak Ya, hal. bisa gitu. menghasilkan banyak hal dan dimanfaatkan untuk banyak hal. Makan ikan, Makan ikan salah satunya, yang kedua kemudian kita jadikan makan ayam dan sebagai ayam yang nanti bertelur dan sebagainya.
Dan itu memang saya mau praktekkan kira-kira tahun depan. Nah itu saya suka. Itu kalau udah benar bisa mempraktekkan berarti benar berarti biar nggak Ya, kan ada benar. banyak yang ngomong-ngomong aja solusinya gini seharusnya gitu kan. itu. Solusinya gini saya bisa menyelesaikan sampah gitu misalnya. Saya waktu. Banyak yang kayak gitu, cuman itu lagi ya. Kalau Raga sih jujur-jujuran aja, fair-fairan aja jadi orang. Tapi saya ada ya Ragana. Kalau apa tadi berbasis sumber? Berbasis sumber. Berbasis sumber tuh mungkin bagus, tapi prosesnya bakalan lama. Lama ya. banget. Asli. Dengan kita lihat sekarang volume sampah yang ada di Bali kan sudah bisa dikatakan urgent sekali untuk diselesaikan. Tentu. Gitu kan ya. Dan masyarakat kalau kita edukasi sekarang, misalnya dari pemerintah lah anggap mengedukasi. Kalau tidak secara berkala dan terus-terusan, kayaknya bakalan susah kalau berbasis sumber dah. Karena orang-orang tuh pengennya praktis aja kan bener kan? Ya, betul. Buang sampah, nggak apa-apa saya bayar, yang penting sampah saya Penting hilang. sampah selesai. Kan gitu. Itu dia. Orang-orang. Tapi nanti ke depannya siapa yang bisa jamin kalau Bali ini masih seperti ini gitu? Masih kita punya banyak lahan. Benar Masih sih, kita kemudian punya tebo, Benar masih sih. kemudian kita bisa punya pemimpin yang bagus. Next day siapa tahu kita nggak punya pemimpin yang bagus. Kan kita nggak tahu sama-sama. Makanya ya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap untuk menjadi masyarakat baru. Makanya saya bilang Oke, benar. masyarakat baru yang bagaimana kita bisa menyelesaikan problem kita sendiri gitu. Benar. Kalau kita hari ini bergantung semua tentang kepentingan, Oke. kalau benar. itu nggak akan bisa selesaikan. Yang bisa menolong diri kita ini hanya kita sendiri. Kita sendiri benar. Itu. Tapi yang kita salahkan adalah orang lain. Orang lain gitu. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan, orang lain jadi kambing ya, hitam. gitu. Benar. Itu biasa begitu. Itu dah anehnya orang-orang ya. Itu dia anehnya. Kenapa kalau kita ada masalah kita salahkan ke orang lain, sedangkan itu sumber masalah itu dari kita sendiri, tapi kita menyalahkan orang lain. Itu kan gampang, Ji. Oh, karena itu sifat naluriah Iya. manusia mungkin ya. Naluri manusia itu sebenarnya nggak kayak gitu. Oh, terus? Tapi itu yang paling instan untuk dilakukan. Oke. Ya, biar kita nggak kelihatan salah kan kita salahin. Ya orang lain. Ya anggaplah saya sekarang. Saya punya got di depan rumah. Biar gampang. Tukang sampah bisa nyemak sampah raga. Ku tanas deh di got. Juga. Ben mani yang ada banjir. Wih kalian ini pemerintah lah boleh ini. Pasti pemerintah lah Tapi boleh. kejadian kemarin yang Dustin video itu kan minta maaf. Minta maaf akhirnya kan. Nah, tapi itu nggak boleh selesai sampai situ aja tuh. Biasa gitu. Minta maaf. Saya minta maaf Oke. selesai. Tapi dah gini dah. Kan program pemerintah kan apa pembangkit listrik tenaga sampah kan? Betul. Yang program pemerintah dan Bali juga sudah siap gitu istilahnya. Siap. Ya. Kan saya baca juga komen-komen di sosial media. Ya sekarang masih ada sampah. Banyak volume karena di Subung masih banyak volume sampah itu kita bisa olah. Kalau seandainya sampahnya tidak mencukupi untuk membuat listrik, kita impor sampah. Nah, mau nggak mau seperti itu kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga Tapi gimana mungkin sistemnya. nggak hal seperti itu kalau misalnya Mungkin. dengan pulau anggaplah Bali kan nggak segede Ya, di nggak Jawa, gede lah kan itu. kecil kan ya. Tapi kita mempersiapkan PL apa PSEL. namanya? EL. PSEL tuh. Volume sampah yang kita hasilkan misalnya yang di Subung itu sudah habis nih misalnya, sudah habis. Cukup nggak kira-kira untuk menghasilkan listrik? Kalau untuk pastinya kan, Digabung 9 kabupaten kota nih. kalau pastinya kita nggak pernah tahu ya. Kita pastinya nggak pernah tahu karena saya bukan expert di dalam bidang itu kan gitu ya dia. Benar sih, benar. Tapi untuk kira-kira naluri aja, maksudnya pemikiran sederhana aja, pasti habis. Si habis ya. Pasti habis kalau menurut saya. Pasti habis. Suatu saat mungkin kita akan impor sampah tuh mungkin loh. Ada aja kemungkinan seperti itu. Kalau seandainya Persentasenya terjadi impor sampah, berarti masyarakat Bali sudah sadar ada sampah kan gitu artinya. Itu jadinya. Itu hal positifnya. Iya, itu positifnya. Itu hal positifnya Tuh, benar. kita bisa menyelesaikan sampah di pulau kita dengan membantu pulau lain kan itu jadinya. benar. Itu enaknya sebenarnya. Benar ya, benar. Kita bisa menghasilkan listrik tanpa harus menggunakan sampah yang Ya, di wilayah kita sendiri. Betul, karena udah selesai di sini nih. Udah selesai. Bagus. Itu sebenarnya, cuman ada dampak negatifnya. Pasti itu ada dampak negatifnya. Ya, saya baca komen itu. Iya. Nah, mesin terbaru nih kan ya, anggaplah teknologi terbaru, mesin terbaru. Masa masih ada dampak terhadap lingkungan ketika gini tuh? Pasti emisi itu kan nggak bisa kita 0% kan. Benar, Iya jelas. kan, nggak bisa di 0% kan. Itu dampak lingkungan kan. Tapi emisi yang dikeluarkan dari proses pembakaran sampah untuk dijadikan gini itu dijadikan listrik itu lebih besarkah daripada emisi dari kendaraan? Kalau dihitung kendaraannya 100 kendaraan digabung jadi satu, jelas lebih kecil. Tapi kalau kali ini kita lihat polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor di Bali, emang sedikit. Kan enggak.
Saya jalan ke sini aja udah berapa lalu lintas, berapa traffic light tuh macet di Bener. jalan tuh. Bener. Berapa polusi yang dihasilkan? Ya kalau memang mau sadar lingkungan, jangan cuma itu aja kita bicarakan. Itu yang terpenting. Kita bicara juga dengan diri sendiri. Hari ini kita ke sini nih naik apa? Saya bukan orang yang benar-benar clean terhadap lingkungan. Saya ke sini masih naik motor. Kalau hari ini saya ke sini tuh naik kendaraan. Naik motor listrik. Naik motor listrik. Listrik itu dihasilkan dari mana? Listrik itu nggak murni, nggak ada yang murni bersih di dunia ini gitu loh. Coba deh. Kan mobil listrik, motor listrik kan lebih ramah lingkungan katanya. Lebih ramah tapi tidak lebih bersih kan? Kita kan belum tentu lebih bersih kan itu ya dia. Berarti sama-sama aja ya. Sama-sama aja, cuman ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil kan itu ya dia. Tuh kalau misalnya konvensional mobil bensin lebih banyak, yang mobil listrik lebih kecil gitu mungkin. Tapi nggak ada yang bersih lah, 100% tuh nggak ada. Nggak ada ya, karena kok komen-komen di sosial media itu udah pasti ada dampak lingkungnya, pasti ada lah, tidak mungkin tidak. Tapi setidaknya kalau misalnya saya ya, kalau dananya ke saya mana PSEL sama berbasis Sumber. Saya sih PSEL lebih gampang ya. Iya. Tuh. Karena kenapa ada di sini karena tidak semua desa siap. Betul. Belum ya. Betul. Tapi kalau misalnya dari pemerintah mau melakukan sosialisasi secara terus-menerus berkala, karena anak ngajin itu kan sing cepok pendo pakai bisa. Betul. Pasti. Kalau seandainya kita cuma tinggal hari ini kita sampaikan, lagi 6 bulan kita baru datang, nggak bakalan mau paham mereka. Pasti. Tapi problemnya di Bali hari ini kenapa ini masih nyambung ya, kenapa masyarakat baru ini diperlukan? Oke. Sebenarnya karena kita hari ini, saya tuh dari SMP saya tuh umur berapa ya? Tahun berapa ya waktu itu SMP ya? Tahun 2014 di SMP 3 Denpasar, kalau teman-teman tahu nih, teman-teman saya pasti nonton. Pada saat saya SMP kelas 1, sebelum saya ospek aja, udah ada biopori di situ di SMP 3 Denpasar. Tahun berapa berarti itu? Itu tahun ya 2014 apa 2000? Iya ya, biopori itu sekitar 2000 ke atas. Itu dulu kayaknya. Pokoknya tuh udah ada lubang biopori di situ. Ya, tapi biopori dulu kan digunakan untuk serapan air. Tapi ini untuk sampah. Di SMP 3 waktu itu. Jadi bukan untuk penyerapan. enggak, itu salah satunya. Ya, Tapi yang awalnya biopori itu dibuat kan kalau nggak salah untuk resapan air. Tapi ini nggak itu bukan hanya itu gitu loh. Tapi ini digunakan tapi untuk langsung sampah. digunakan untuk sampah organiknya Iya, langsung. sampah daun. Jadi di SMP 3 tuh kita ini mohon izin ya Pak ya semua ya. Iya, Ini menjelaskan. Tapi itulah kalau di SMP 3 tuh kita punya ada kandang ayam di sana, lalu kemudian ada kandang burung, ada juga tanaman-taman dan sebagainya. Nah, taman-taman itu kan perlu pupuk nih. Perlu pupuk dan sebagainya. Nah, itu tuh diambil dari biopori itu. Di samping dia ada daun kering yang jatuh, langsung ditaruh di situ. Itu jadi pengolahannya di SMP saya aja di tahun segitu tuh sudah begitu. 2014 ya. Ya, dan bahkan di kelas 2 kalau nggak salah kita itu sudah SMP saya itu sudah bisa mengolah pokoknya hasil dari WC itu bisa jadi pupuk. Hasil dari WC. WC apa nih? WC kita, WC siswa, WC guru. Serius? Coba tanya teman-teman saya nanti, kalian pasti ingat. Pupuk kandang? Enggak lah. Pupuk apa namanya? Nggak tahu pupuk apa gitu namanya, tapi cair akhirnya. Hasilnya itu cair. Hah? Serius? Itu sering banget tuh yang bersih-bersih tuh di SMP itu kan sering tak lihat tuh. Hah? Nah, itulah dituang sama dia. Nih, lagi hijau nih Pak, kayaknya pupuk nih Pak. Tuh boleh yang di WC itu. Nah, lagi itu ngidang aja pupuk nih. SMP berapa tadi? SMP 3 Denpasar. Oh, SMP 3 Denpasar. Serius tuh tahun segitu ya? Saya pasti ingat, masih ingat saya. Waktu saya zaman SMP kayaknya di bawah 2010-an saya SMP. Nah, itu dah dia. Walaupun saya bandel SMP, tapi saya ingat itu. Oh, ingat. Iya, ingat tuh terjadi seperti itu tuh. Jujur aja. Tuh. Tapi nah, balik lagi ke konten dah. Tapi apa yang memicu untuk buat konten seperti itu selain dari keresahan? Memang pengen aktif di sosial media kah? Apa pengen karena gini di sosial media kan saya sering baca tuh, wah bagus nih anak muda mulai kritis. Nah gitu saya suka kali bapak-bapak yang komen gitu. Ini anak muda mulai kritis nih bagus. Perbanyak anak muda mulai kritis tuh. Apa yang menyebabkan? Apakah kondisi sekarang ini memang sedang tidak baik-baik saja atau gimana? Apa memang pengen eksis saja? Kalau saya di main sosial media kan tujuannya promosi nih. Promosi ya. Ya, kalau Anda
Saya sih enggak harusnya. Apa? Saya iseng tuh sebenarnya, jujur aja. Iseng. Coba teman-teman lihat tuh, gini saya video saya di bawah tuh. Iseng aja semua. Berarti bapak nih komen yang semakin kritis, berarti komen. Oh, ada yang DM lagi. Oh, semua gue udah bersuara dan sebagainya. Iya, saya semua juga mewali. Enggak serius, tapi masa gitu. Serius, Cik. Itu iseng. Coba lihat ada video saya yang di bawah tuh. Semua iseng. Tapi yang sekarang ke belakangnya kan membahas semua tentang isu-isu yang ada. Nah, kalau itu emang dari zaman maba saya udah membahas itu. Oh, nggak tahu, masuk organisasi. Organisasi. Berapa organisasi? Sekarang masih ada? Masih ada. Saya organisasi total sama kemasyarakatan ya. Oke. 5 organisasi sampai masyarakat. 5 organisasi. Ya. Sampai terakhir kemarin kakak tingkat ada yang bilang waktu komplek sampah tuh, kakak. Oh yes, itu senior tuh di salah satu organisasi. Senior salah satu organisasi. Cuman baut umurnya tuh jauh ya. Iya jelas dah. Kayak saya baru lahir, dia sudah di situ. Iya. Itu dia ya. Dah sampai berani mendebat. Berarti itu pengalaman organisasi dah banyak, dan apalagi dah masuk hukum kan, jadi paham ya. Tentu kalau di organisasi saya itu yang terkhusus sama si senior itu, kita memang diajarkan tuh untuk memang kita nggak masalah berdebat sama seseorang. Semasi itu adalah ranah perdebatan, bukan kita menggunakan ad hominem gitu loh. Okay. Artinya kalau udah bahas personal dan sebagainya itu udah nggak bagus. Tapi istinya kalau misalkan hari ini perbedaan pendapat tuh wajar gitu loh. Dan itu dibutuhkan. Harus dibutuhkan tuh. Terlebih kita generasi muda sebenarnya. Agen perubahan. Kalau ini teman-teman yang baru masuk kampus tuh sih, kita ini agent of change, social control, dan iron stock. Pasti dia bilang kayak gitu ya. Itu dah. Ini praktiknya tuh di sini di masyarakat. Agen perubahan itu berubah yang lebih baik apa perubahannya? Harusnya berubah lebih baik. Okay. Tapi kebanyakan kan Oke. Berarti ada organisasi juga. Organisasi. Masif kuliah juga. Masif kuliah. Tanggapan Dani mengenai pendidikan saat ini. Guru yang nampar murid yang ngerokok malah ingin diberhentikan. Kepala sekolah kalau nggak saya. Kepala sekolah, Kepsek itu. Ya. Nah, sampai muridnya demo dan nggak mau. Logika berpikir Anda di mana, wahai para siswa? Itu kayaknya apa ya? Kalian tuh kalau nakal tuh jangan setengah-setengah deh gitu loh. Nakal tuh yang setengah-setengah. Sorry ya, maksudnya ngerokok itu kan suatu perbuatan yang nakal yang kalian harus harus kalian itu benar-benar bertanggung jawab gitu loh. Dia jujur aja, saya SMK saya tuh semi militer. SMK, boleh sebut nama? Boleh, SMK penerbangan. Oh, SMK penerbangan, itu jauh kali ya. Saya SMK saya semi militer. Kalau saya ketahuan ngerokok, bukan ditampar, Pak. Teman-teman bisa menjelaskan nanti yang hari ini masih di penerbangan ataupun yang sudah lulus dan sebagainya. Tapi kan banyak gini tapi kan banyak gini, itu kan zaman beli dulu tuh gitu, beli Azril itu tuh. Itu kan zaman anak dulu, zaman sekarang kan enggak kan gitu yang bisa. Tapi itu adalah pola didik yang bagus menurut saya Seharusnya. Dulu waktu kita nggak buat PR, kita dijimpit. Sekarang kalau sampai kita dijimpit ada kena serangan fisik ataupun psikis ya. Serangan psikis pun siswanya tuh ngelapor ke orang tua. Ah, itulah dia, makanya pola didik kita sebenarnya dari keluarga tuh harus dirubah ya. Maksudnya memanjakan anak itu bukan suatu hal yang bagus ya teman-teman ya semua ya. Belum dia belum punya anak. Saya belum punya anak. Agak pantas ngomong kayak gitu. saya memang belum punya anak, tapi orang tua saya pernah bilang gitu. Saya nggak akan manjain kamu. Kalau dan itu dibuktikan sama ibu sama bapak saya. Kalau hari ini saya ketahuan ngerokok di sekolah, bapak saya bilang apa? Pak, banyak ketang. Hukum penasnya itu asal dia sing kanti megetih kan tadi itu karena itu adalah hal yang harus kita bertanggungjawabkan. Nanti kalau kita sudah di masyarakat berbuat hal yang jelek, kita kan harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya. Terus kita mau manggil Pak, ada orang ketilang benar gitu. Kalau gini sih juga mungkin kalau saya pribadi pemahaman saya kenapa kita harus sekolah itu bukan belajar tentang biar kita cerdas atau pintar ataupun apa. Kita sekolah SD SMP itu kita belajar disiplin, etika, bukan mencari kepintaran di sana Mas ya. Kita kalau mencari kepintaran, apalagi di zaman sekarang teknologi yang serba canggih sekarang, kita tinggal ChatGPT, AI semua. Apa informasi yang kalian belum tahu bisa cari. Tapi ketika kalian masih SD sama SMP sampai SMA lah, kalian belajar tuh etika, sopan santun, tanggung jawab, budi pekerti, itu yang kalian pelajari karena itu bekal hidup kalian, bukan gimana kalian tahu tentang kalian
ketika kalian masuk lingkungan di Bali apalagi di Banjar sing tahen sing sing bomisi minum dek malah tegak ke Malah tegak ke motor. morta, apalagi yang rasa deh. Bobo, kreken mana awal mulanya bisa ada jenir. Kan Banjar mulai dan lain-lain. Iya, Oke, tur tuh. Tapi ketika kita di lingkungan pasti kita belajar gimana cara menghormati yang lebih tua gitu. Gimana cara kita berargumentasi juga ketika kita tidak paham. Itu sebenarnya yang kalian pelajari. Bukan ketika kalian dimarah sama guru ngelapor ke orang tua. Dan orang tua sekarang juga ikut ngapain Anda? Itu ya. Kalaupun akhirnya nih kalian boleh pegang kata-kata saya, suatu saat saya punya anak nanti, ketika dia nakal, biar dicungkling-jungklingin ya gurunya pangraga kalau. Ya, karena gini juga ada. Mungkin gini juga ya. Kalau dulu saya bilang dulu ya karena saya dulu masalahnya sekolah bukan sekarang. Kalau dulu tuh kita misalnya orang tua kita nyekolahkan kita, orang tua kita pergi kerja bekerja di ladang, bekerja di mana di Kuta misalnya gitulah, pergi jauh. Jadi wewenang untuk ngerawat anak itu sudah diserahkan ke guru. Betul. Karena dulu tuh kita sangat percaya catur guru. Betul. Jadi ketika kita di rumah orang tua adalah guru kita. Ya. Yang di sekolah orang tuanya kita adalah guru kita. Balik jadi gitu aja. Betul. Sebenarnya ya, tapi sekarang orang tua tuh mulai kira-kira ada nggak menurut sedikit pengurangan rasa kepercayaan ketika menyekolahkan anaknya saat ini? Pasti karena sebenarnya kalau hari ini kita lihat ya, guru itu kan kita nggak bisa justifikasi semuanya ya. Benar, maksudnya, paham saya maksudnya. Iya kan, ada nggak bisa kita justifikasi semuanya. Ada yang bagus, ada yang tidak dan sebagainya. Mungkin orang tua hari ini hanya melihat yang dulu-dulu aja yang nggak bagus dan sebagainya. Mungkin karena itu dia kemudian kayak apa ya? Oh, aman nggak anak saya di sekolah nanti ya? Aman nggak anak saya nanti kalau misalkan menempuh ini dan sebagainya? Itu rasa kekhawatiran orang tua itu wajar sebenarnya, tapi nggak boleh berlebihan. Ya, itu selama anaknya itu kemudian mendapat pendidikan yang bagus, kalau menurut saya kalau hari ini dia itu ditegur oleh karena dia merokok, itu wajar kok, wajar banget. Kalau saya dulu ketahuan ngerokok di SMA itu kan SMA ya. Ketahuan ngerokok di SMA saya dulu, kita tuh lari keliling apron teman-teman. Apron itu tempat parkir pesawat kalau teman-teman tahu. Kita lari itu di situ. Tuh, dan itu pendidikan kita yang bagus dan kita ingat sampai hari ini. Jadi setiap perilaku saya harus saya pertanggungjawabkan dengan baik. Gitu. Itu kan ngerokok ya, asal kalian tahu saya Trisania tidak barengan sama kelas-kelas lain. Lari di lapangan dan Trisania lagi di lapangan biar kalian tahu. Trisania kita kan satu kelas nih sama lebih cepat Trisania daripada dicorong bareng-bareng kan. Ya. Duduklah kita di kelas, ada teman-teman yang keluar, dilihatlah sama guru, mudiang ciseng Trisania gitu ya. Padahal sebut Trisania, pesuci jakonya lari keliling lapangan, ben Trisania. Gitu, yang ngerokok ragot buat Trisania mungkin sik Trisania dibanding payunya, cuma cepat gen mandra kan ada. Yang ada tipikal orang berdua fast track. Gitu. Betul. Tapi kita belum banding tadi dansa kan banding. Selamat datang di podcast PKK ya, PKK Petel Kangin Kau hari ini bersama Yuda siapa tadi namanya dah? Yuda Jayananta. Ini bisa dibilang lah salah seorang anak muda yang sering bersuara di sosial media tentang isu-isu terkini. Yang terbaru, tadi kan membahas sampah pendidikan yang terbaru sekarang nih. Yang terbaru mengenai KTP dan plat. Wah, yes. KTP dan plat Bali ya, maksudnya dari driver online harus ber-KTP dan plat Bali. Nah, ini dah. Driver online menurut karena baru tadi saya baca berita nih. Baru tadi petik podcastnya, baru tadi saya baca berita. Ternyata bukan driver online. Terus? Angkutan pariwisata kalau nggak salah. Oh ya? Iya, tadi ada berita nggak tahu saya validnya atau tidak ya. Nggak tahu saya di pokoknya ada salah satu portal berita yang menyebutkan bukan
bukan ojek online-nya, bukan taksi online-nya, bukan, itu harus berKTP dan plat Bali. Tapi angkutan pariwisata. Angkutan pariwisatanya, jadi misalnya travel, orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata, supir-supir yang bergerak di bidang pariwisata tuh, itu wajib BerKTP Bali. BerKTP Bali Dan berplat Bali. Ya. Oh. Itu tujuannya katanya karena orang Bali lebih paham tentang budaya. Ah iya sih. Gitu. Menurut Dah gimana? Nah, kita pisah dulu nih ya. Tadi kan Dah bilang online-nya ikut. Online, Karena tadi saya berbaca serius, saya berbaca. Saya aja kaget. Iya, saya baru tahu sekarang loh. Saya baru tahu sekarang. Saya baru baca tadi masalahnya. Saya juga kaget, kemarin teman-teman sudah nge-share semua, kan ada salah satu yang di Tabanan, di Sengkun itu kan juga buat konten mengenai itu. Betul. Tak lihat tadi baru keluar portalnya. Oh, ternyata bukan ojek online, tapi angkutan nggak tahu saya namanya, supir-supir angkutan pariwisata lah, tuh. ya. Itu Driver harus pariwisata. ya berKTP. Gimana menurut tanggapannya? Di luar dulu nih. Ini luar konteks online lah ya. Iya, pemahaman kita Anda kan pisahkan ya. dari konteks online tadi, di luar gimana menurut Anda? Ya, Setuju atau tidak? Overall setuju ya? Setuju ya, harusnya setuju karena itu gimana bilang ya, itu menumbuhkan pariwisata yang lebih berkualitas, mungkin ya gitu target pemerintah mungkin ya. Kalau saya sih sebenarnya pemahaman Raga kenapa setuju tuh, karena kita ini hari ini Bali ya, terkhusus Bali ini akhirnya, bagaimana kemudian kita Bali ini tidak punya ladang emas? Punya ladang emas Bali nggak punya. Emang kita punya cadangan nikel yang luar biasa di dalam Bali? Nggak ada. Apa yang kemudian membuat kita hidup hari ini sebagai masyarakat Bali? Kalau dulu kayak pertanian, perkebunan. Yang membuat kita hidup apa sekarang? Tapi itu kan termasuk pariwisata. Itu kan termasuk pariwisata. Tuh, jadi pariwisata ini kan termasuk yang bisa menghidupi masyarakat Bali sepenuhnya hari ini kan. Nah, masyarakat Bali yang dimaksud ini adalah orang-orang Bali yang bertempat tinggal di Bali, bayar pajak di Bali, lalu kemudian hidup mati di Bali. Itu istilahnya. Itu tidak entah itu orang Balinya itu Muslim, Hindu, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha dan sebagainya, nggak masalah. Tapi itu orang Bali. Yang penting Bali. Yang penting Bali, itu dia. Dan itu harus hidup dan bisa, pulau ini harus bisa menghidupi mereka itu sepenuhnya gitu loh. Dengan apa yang dimiliki oleh dia hari ini, dimiliki oleh pulau ini hari ini. Jadi fair aja kalau menurut saya, ya jelas dong. Fair aja dah. Fair. Kalau saya balik nanya sekarang ke Dah, ada nggak dasar hukum kalau misalnya di debat nih? Tadi kita kan sempat di awal ngobrolin tentang hak asasi manusia. Ya. Tapi nggak absolut, udah bilang tadi. Tidak absolut, hak asasi itu tidak absolut. Termasuk nggak dengan hal ini? Sedangkan hak asasi hak setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia. Ya. Betul. Sebenarnya kalau hari ini ya ini lagi, kalau misalkan di perdebatannya itu dibawa ke sana, ya ini kita mengacu kepada hukum negara. Kalau hari ini kita lihat hukum itu nanti lu. Mungkin nggak kesana bakalan di pasti beberapa, misalnya ada beberapa orang yang nggak setuju, nggak fair nih. Nggak fair karena kita di Indonesia. Iya, kita nggak fair. Mungkin nggak? Mungkin, pasti. Kalau itu caranya mendebat gimana menurut Dah? Kalau hari ini itu apa yang digunakan, misalnya ada yang seperti itu kan kita nggak tahu kan, mungkin kita ngayal ini, tidak mungkin kita disuruh menjawab kan, karena mungkin karena kan kita bukan rezim namanya aja PKK, pedagang hinggapan sih mungkin ya disuruh ya. Betul. Kalau gimana menurut Dah? Ya menurut Raga, nah dibawa ke sana seandainya. Kalau dibawa ke hukum semuanya akan jelas, akan ke kenegaraan, larinya ke situ lagi. Tapi hari ini nggak itu dia. Bukan hukum tolak ukurnya nih. Apa berarti? Tolak ukurnya adalah bagaimana norma-norma kemasyarakatan dan norma-norma kehidupan di Bali. Oh, ke sana berarti. Itu ke sana sekarang. Ya kalau hari ini misalkan kita bicara tentang pariwisata. Abo ya jani ke pura. Misalkan. Yang sing nak Bali nawang ya asal mula pura tuh kan sing nawang. Apa ada nepit curang? Kenapa harus misi gini? Kenapa bisa kene? Kenapa? Apa awak asal mulanya gitu dan lain-lain. Oke, sekarang saya nanya lagi. Sorry, saya sebagai hal yang kontra misalnya. Yes. Devil's advocate. Yes. Tapi kan misalnya sekarang kan anggaplah di Badung ya. Di Badung kan pengen pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Nggak tahu saya tagline-nya apa. Nanti bakalan setiap destinasi wisata kan ditempelin barcode. Kan tahu isu itu kan ya? Tahu. Apa bedanya dengan itu? Gimana? Kan tinggal sekian, tinggal ada semua latar belakang. Semua bahasa katanya. Tuh. Tapi itu lagi,
Kalau kita hari ini mau menghidupi masyarakat kita, yang harus kita utamakan kan masyarakat kita dulu. Benar. Itu aja sekarang. Itu saya tidak bisa jawab. Itu aja sekarang. Kalau anggaplah gini, kita di Bali. Masyarakat Bali, ya ini kalian udah tak jelasin masyarakat Bali yang dimaksud itu seperti apa tadi ya. Ya itu dulu. Maksudnya, kemudian masyarakat Bali tidak belum makan istilahnya. Oke. Nyamo apa di diseng makan dan ngemang makan pisagau kan sih mungkin. Mungkin. Itu lah nyamo aja mah lu bang makan sekan-sekan. Oke. Gitu yang cara rago. Kalau misalkan kayak saya, saudara sendiri kita kasih makan dulu. Oke. Bang makan. Dan nih. Gitu daripada nyamo apa di diseng makan pisagau bang makan. Ngan geno. Wah, tapi tahu tak kenapa sampai perda nih ya? Perda apa ya? Pergub ya? Yang mana? Yang tidak yang Perda KTP itu. maksudnya akan perda dia. Akan perda maksudnya. Kenapa itu bisa dibentuk perda itu dibuat? Tahu nggak awal-awal gini ya? Tahu sudah. Awal mulanya tuh pernah sempat baca kemarin kan kita Makanya baca. bisa berpikir ke online pasti gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Makanya saya nggak ngerti. Tadi ada portal berita yang saya baca benar nih tadi ternyata driver online itu tidak perlu berKTP Bali. Ya, karena Tidak wajib. Tidak wajib berKTP Bali. Karena memang di Indonesia belum ada. Belum ada di Indonesia. Nah. Tuh, jadi itu aturan tidak tertulis dia istilahnya. Oke. Aturan tidak tertulis. Kalau kata teman saya tuh lebih banyak aturan tidak tertulisnya kalau di daerah tuh dibanding aturan tertulisnya. Coba misalkan nyepi pesu yang misalkan raga pesu keluar dari rumah pada saat nyepi ada nggak aturan tertulis bahwa kita harus nyampat di pura dalam? Nah, kalau di awig-awig dah. Kalau di awig-awig sama para desa, awig-awig desa pasti ada tertulis. Tapi di setiap desa tertentu kan? Iya, kan balik lagi ke desa kalau pada masing-masing. Betul. Kan tidak semua desa punya itu tidak kan? semua. Tapi desa kayaknya awig-awig perarang kayaknya mungkin ada. Masa nggak ada hukum adatnya kayak gitu? Pasti hukum ada. Adat maksudnya kan? Betul, hukum adat. Setiap desa punya peraturannya. Iya. Tapi tidak semua desa tertulis hari ini. Iya, benar Itu dia. mungkin. Makanya itu yang dibilang sama teman saya yang terkhusus hukum adat, dia bilang gitu. Bahwa ada aturan yang tidak tertulis itu dia. Karena ada kekosongan yang tadi bilang. Nah, itu dia Di awal makanya. tadi itu. Makanya itu dah. Ini topik kita hari ini. Nah, Lama sekali tuh udah berapa kayak ada setahun tuh saya ini penelitian penelitian tuh. Ya, tentang Tapi itu. sudah di bab akhir apa sudah selesai? Sudah hampir sedikit lagi. Sudah hampir sedikit lagi. Karena memang itu belum pernah dibuat. Sekarang kalau dicari pun kita referensi yang lain belum pernah ada sama sekali yang mau melakukan itu. Oke dah. Balik lagi dah. Udah kan ikut 5 organisasi nih. Ya. Sekarang kan tuh yang tak bilang tadi itu banyak netizen ataupun bapak-bapak yang sering komen, "Wih, bagus anak muda kritis yang nongol kan kali Adrian. Balinggih itu Adrian. Siapa lagi ya yang nengok ya? Ada beli-beli, nggak tahu saya yang jelas Adrian kenal ya tuh sama yang beli-beli yang sering itu baru pemaparannya tuh sesuai enak kali. Ya. Enak, nggak tahu saya namanya pakai kacamata apa yang nggak ada 2 pokoknya tuh. Nggak tahu saya. Ini dia pasti juga lulusannya gini lah, paham lah. Organisasi pasti juga. Organisasi pasti. Gimana menurut dengan fenomena seperti itu sekarang? Apakah seharusnya masih banyak generasi muda yang harus bisa lebih vokal lagi, tapi dia tidak mau menunjukkan diri, tapi dia bermain di belakang layar? Menurut Bagus, banyak lah. Banyak dah, menurut Banyak Pak. Banyak kalau hari ini kita lihat, makanya nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau hari ini kalian ngelihat hanya segitu aja, itu enggak loh. Banyak tuh di bawah sana tuh masih banyak, serius banyak. Yang punya pemikiran kritis sampai di ICU juga nggak dikritis sampai di ICU. Ada kritis di ICU ada kasusnya, tapi nggak di Bali. Benar. Tuh. Tapi serius banyak. Banyak ada. Banyak banget. Tapi mereka tidak aktif di sosial media untuk menyuarakan. Mereka mungkin ikut di forum-forum gitu berarti. Di forum-forum, ada juga di sosial media. Ada sosial media. Ada, karena setiap organisasi itu punya sosial media masing-masing. Oke. Punya sosial media masing-masing dan itu mereka post. Ya kebetulan aja nggak dilihat. Maksudnya teman-teman tidak melihat itu gitu loh. Karena mungkin kalian belum pernah tahu itu ada atau tidak dan sebagainya. Tapi banyak, serius banyak. Oke. Kalau hari ini saya sebutin pun terlalu sedikit untuk saya tahu.
Benar, saya juga sedikit makanya saya nanya tadi kan aktif di organisasi. Saya tidak aktif di organisasi masalah. Kalau ada orang saya aktif pedagang. Ya. Saya juga pedagang, saya entrepreneur. Oh, oke. Tapi kan aktif masih di organisasi karena belum nikah aja. Coba jangan den malu-malu ya. Jangan. Umur saya masih kecil. Aktif dari member Glendis. Enggak masuk sama saya. Yang gua nganten aktif dari member Glendis. Tadi kita karena sering belanja ke sana. Dia gua nganten. Ya tiap bulan kita belanja. Gitu jadi ya. Nah, tapi banyak berarti teman-teman yang juga gimana istilahnya vokal tapi tidak seviral lah gitu saya bilang ya tidak seviral. Teman-teman tidak tahu gitu aja. Ya gitu dah artinya teman-teman yang tidak tahu tidak saya tahu seperti Da sama Adrian. Adrian tuh orang organisasi juga tuh. Ya. Itu satu bidang sama saya dulu. Satu bidang? Ya, waktu itu saya kayak ketua bidangnya, dia salah satu staffnya. Oh, Adrian? Iya, boleh ditanya. Adrian lebih kecil apa lebih gede? Karena lebih dulu aja saya. Oh, gitu. Tuh, jadi dia masuk di dalam bidang saya ketua bidangnya gitu. Saya jawab berarti sebenarnya ya, tapi seumuran. Seumuran kita sebenarnya kalau dilihat ya. Oh, tapi ada lebih duluan masuk organisasi tapi Adrian belakangan. Ya. Rencana saya juga undang dia. Boleh, ditanya aja nanti. Oke, nanti saya ditanya aja. Boleh ditanya. Ya, akan tanya nanti kita akan membahas saya sama Adrian tentang membahas karena dia tentang budaya gitu dibahas kan. Oh iya, dia memang dari awal, memang dari dulu begitu. Memang khususnya dalam budaya. Lebih dekat ya seperti itu. Tapi saya sekarang ngobrol sama dia tentang hukum. Mau kan ya? Bisa kan berarti? Karena ada kan nanti lulusannya berarti SH isi email di belakang lagi. Akan isi lagi. Wih, mau MM. Enggak sih, bukan enggak. Kayaknya enggak M-Hum deh. Saya akan nyari ke MIP. Apa MIP itu? Magister Ilmu Politik. Oh, ilmu politik. Ya. Kalau misalnya dia kan masuk organisasi nih. Punya senior yang juga sudah aktif dia dulu di pemerintahan lah. Oh iya. Ya kan banyak, bukan pasti banyak kan? Banyak sekali. Pasti banyak kan ya? Banyak sekali. Ada nggak niat masuk ke pemerintahan? Enggak. Kenapa nggak? Karena saya nyaman sih kalau kayak gini, Ci. Jujur nyaman. Karena dengan pekerjaan saya hari ini, dengan usaha yang sudah berjalan, dengan proyek saya ke depannya lebih nyaman gini. Oke. Untuk wah Pak berat jadi itu tuh berat. Itu yang orang berat jadi kayak gitu. Jangan dikira tapi kan orang-orang nanti bilang, "Apaan berat?" Emang ya ada orang-orang di bawah kan nggak tahu kerjanya mereka di atas seperti apa kan? Nah, mungkin kerjanya kalian nggak tahu, tapi tekanannya bos, tekanannya juga keras. Benar-benar juga. Berarti nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada. Misalnya lah dari DPR lah nggak ada DPR. Dibayar pun nggak mau saya. Dibayar pun saya nggak mau. Serius? DPR. Iya, nggak mau. mending sekarang kalau ada yang ada jadi ngelah lahan, maya belahan, garap aja. Ngadian gitu raga. Berarti nggak benar-benar nggak mau ikut terjun politik. Nggak mau. Tapi tujuan bikin konten ini kan saya kira bakal ada mengarah ke sana. Nggak sih. Tapi lebih enak mengkritisi daripada dikritisi. Sebenarnya saya juga cukup banyak dikritisi orang sebenarnya. Ada tuh di DM teman-teman banyak yang mengkritisi kan. Ada teman. Ada nggak yang sampai beli? Dobas, sorry tak potong. Dobas kene ada gitu. Banyak. Teman-teman apa orang lain? Orang lain nggak kenal. Orang lain teman-teman juga banyak. Kalau teman-teman kan pasti teko kan gue jadi ke salah satu ini apa namanya sekretariat teko kamu kelenci bes keras cikene sing kene sana dah sing itu sanda sing kan ketemu teman timpal-timpal di tongos ngopi klebes keras kene dah sing kan sih dah sing ada maksudnya sing takut sing kemudiannya ragu benar nak benar kemudiannya kan ini benar ya. Asal kita berdasar ngomongnya seharusnya fine aja ya. Fine harusnya. Yang penting kalian punya data. Itu yang terpenting sebenarnya. Yang penting kalian punya data, alasannya jelas. Apa alasannya? Gitu loh. Jadi ketika dia menanyakan kenapa buat konten seperti ini, oh ternyata ini rentetannya. Ya, kalian alasannya. Kenapa? Karena kamu begini. Nggak masuk akal kalau orang begini gitu loh kira-kira. Itu maksudnya. Berarti takut tidak ada sama sekali. Nah, apain takut nggak ada. Orang kita nih gennya orang Bali ini gen puputan bro. Terkhusus saya sebenarnya. Saya ini kan lekat di Kodia bos. Puputan Badung itu melekat pada kita semua. Tahu ya kita ini dah gen lanjutannya. Oke, benar. Puputan. Terus kita punya sejarah yang begitu terus kita takut jadi anak muda gitu.
Ngapain Pak? Darah kita dari awal seperti itu. Bali bos. Oke. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyakan ada karena waktu kan udah tapi kita akan tak tanya dulu lagi sekali. Harapannya kepada generasi muda ada nggak biar mereka juga berpikir seperti harus nggak anak muda sekarang tuh berpikir kritis seperti ya sama teman-teman yang lain lah berpikir perlu nggak berpikir seperti itu? Berpikir kritis tentu perlu, tapi sesuai bidang kalian. Ini bidangku. Kalau kalian punya bidang masing-masing, kalian misalkan lahir contoh nih, nanti calon-calon budayawan, berpikirlah kritis di bidang kalian. Kalau nanti kalian akan menjadi teknokrat, menjadi sarjana teknik, menjadi sarjana teknik elektro dan sebagainya, jadilah kritis di bidang itu. Kalau hari ini kalian dalam bidang hukum, kritislah dalam bidang hukum. Kalau kalian mau jadi seorang politikus, harus kritis di situ. Pokoknya kritis itu perlu, tapi di bidang kalian masing-masing. Jangan kemudian kalian mau jadi budayawan, tapi ngikut cara kritisku, nggak bagus. Karena menurut salah apa kurang tepat? Kurang tepat. Kurang tepat. Karena kalau hari ini dia ikut cara kritisku, berarti bidangnya dia kan ditinggalkan. Benar. Ada banyak pejabat begitu. Iya kan? Benar, apakah kita akan mengikuti? Tidak. Tapi kritislah dalam bidang kalian masing-masing. Menciptakan masyarakat baru tetap menjadi prioritas bagi saya. Dengan cara itu. Menciptakan masyarakat baru di Menciptakan Bali, masyarakat baru di Bali. Saya lebih baik menunggu masyarakat yang sekarang misalnya. Kalau saya itu lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih ingin gitu loh. Karena kita pengen banget ngelihat Bali itu maju. Serius, saya juga. Serius, pengen banget lihat masyarakat Bali maju. Kalau tren sekarang, coba ya dulu tren kan, sing punya sing mulai. Tapi sekarang trennya Strava tuh, biarpun saya tidak ikut jadi Bali Culture, tapi saya seneng lihat mereka tren lari. Positif ya, tren positif. Ya. Tapi ada juga kok malam dugem pagi lari, tetap tidak positif tuh. Tetap tidak positif. Tapi kan ada yang dibanggakan, ada yang mereka banggakan, tapi ada juga itu kemudian nanti adik-adik kita ngelihat bagus, anak-anak SMP ngelihat, berarti lari-lari. Next aku saat nanti aku gede aku mau lari. Itu dia. Kalau sekarang tren kita adalah punya mabuk-mabukan, next day ini anak-anak SMP ini akan ingin ragu mabuk masih ya. Makanya kita akan mencoba menciptakan masyarakat baru lebih besar, lebih bagus. Karena kemajuan Bali itu tentu dihitung dari sini. Kita pulau kecil yang bisa maju lebih cepat sebenarnya Bali ini. Seharusnya ya. Seharusnya. Saya juga berpikir gitu seharusnya. Seharusnya. Coba kita lihat sekarang industri-industri anak muda kita. Beli contohnya punya industri gede tentang menjaga kebudayaan. Di samping banyak orang yang ini ya, di samping banyak orang yang kemudian belum tahu dan sebagainya. Tapi itu industri besar. Hari ini teman-teman yang lain juga kayak misalkan handmade, punya industri baju yang luar biasa kita lihat. Kalau hari ini dia anak muda, kalau thrifting tuh nggak zaman bro. Nggak zaman bro. Aduh. Biarpun diskon, belilah karya anak muda, belilah karya anak bangsa, biarpun diskon. Tuh, jadi banyak Bali ini justru lebih cepat maju. Coba lihat sekarang anak mudanya sudah berusaha, anak mudanya sudah sesuai dengan bidangnya. Tentu nih positif kita. Nanti Indonesia emas tuh dimulai dari Bali kalau kalian mau benar-benar berubah. Serius kalau saya lihat sekarang teman-teman saya, karena kiblat semua orang mungkin di Bali ya, di Bali hidupnya lebih kita lebih jadi majemuk di Bali itu. Di Bali itu semua suku ada ya. Saya berteman juga dengan banyak suku lainnya. Apalagi kita punya budaya tersendiri ya. Tentu. Walaupun misalnya penduduk kita majemuk, tapi kalau kita tidak punya adat dan tradisi yang kita jaga, bullshit juga. Makanya Bung Karno bilang, di samping kita berdiri dalam bidang ekonomi, seharusnya Indonesia ini kita juga harus berkepribadian dalam budaya. Itulah Bali hari ini. Benar. Dia berkepribadian dalam budaya. Ketika bisa berdiri dalam bidang ekonomi di kaki sendiri, bayangin sekarang siapa yang paling bisa cepat maju pulau ini daripada lain-lain? Kita aja. Bali ya. Budaya kita jaga, anak muda berindustri dan sebagainya. Kemudian kalau hari ini pemerintahannya bagus, mendukung industri anak muda, mendukung juga dengan penjagaan terhadap kebudayaan kita, membuat etalase kita dengan lebih bagus. Coba bayangkan. Dan ekosistemnya juga diperbaiki, alamnya dijaga dan lain-lain. Gimana Bali? Mustahil menurut Bali makan maju? Enggak mustahil kalau menurut saya. Enggak mustahil.
Seharusnya enggak sih? Nggak mustahil sama sekali. Oke. Serius, 2045 Indonesia emas dimulai dari Bali kalau kalian mau berubah. Oke, itu udah closing. Itu closing tadi ya. Kayak gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi masih banyak. Itu udah kata-kata yang tidak bisa saya tambahkan lagi. Itu sudah ditutup dengan Yuda dari Suksemada. Jangan lupa komen dulu siapa yang mau saya undang lagi ya tentunya ya. Thank you dah. Sampai jumpa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Gas.